Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai ruang vektor umum. Tepatnya kita akan belajar mengenai subbab tentang ruang vektor real. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai definisi dan contoh sederhana dari ruang vektor real ya. Sebelum kita lanjut mengenai sifat dari ruang vektor umum, kita akan review sejenak mengenai definisi dan contoh dari ruang vektor. Ya, berikut adalah definisi dari ruang vektor. Misalkan V adalah himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. V disebut ruang vektor ya atau vector space jika memenuhi ke-10 aksioma ini. Kalau kita ilustrasikan adalah sebagai berikut ya. Jadi kita punya V dulu tidak kosong, di sini dilengkapi dengan operasi penjumlahan. Kemudian kita punya himpunan field atau lapangan ya, F, yang isinya adalah skalar-skalar. Kalau lapangan pasti mempunyai dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian pada lapangan itu ya. Nah, operasi yang mengaitkan antara elemen-elemen di V dengan elemen di F disebut operasi perkalian skalar. V ini disebut ruang vektor ya, atau lebih tepatnya ruang vektor atas lapangan F jika berlaku ke-10 aksioma ini. Yang pertama adalah untuk setiap elemen-elemen di V, misalkan X, Y di V, maka berlaku X plus Y anggota V. Dia tertutup terhadap penjumlahan di V ya. V-nya itu tertutup. Kemudian yang kedua adalah komutatif. Untuk setiap X, Y di V berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Yang ketiga adalah asosiatif ya. Yang keempat adalah terhadap penjumlahan itu terdapat elemen identitas atau disebut dengan vektor 0 ya. Jadi terdapat 0 anggota V sedemikian sehingga 0 ditambah X sama dengan X ditambah 0 sama dengan X untuk setiap X-nya di V. Yang kelima adalah untuk setiap X di V itu terdapat elemen min X atau inverse-nya dari X terhadap penjumlahan ya. Yang ini elemennya juga harus di V sedemikian sehingga X plus min X sama dengan min X plus X sama dengan 0. Atau dengan kata lain 1 sampai 5 ini kita sebut ya. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk lain adalah apa? V terhadap penjumlahan adalah grup abelian ya. Kemudian terhadap operasi perkalian skalar yang pertama berlaku tertutup. Untuk setiap alfa di F di lapangannya ya atau himpunan skalarnya dengan untuk setiap X itu di V maka berlaku alfa ya ini alfanya di sini, X-nya di sini ya. Alfa X itu harus di V yang pertama. Yang kedua yaitu alfa dikalikan ya perkalian skalar dengan X plus Y harus sama dengan alfa X ditambah alfa Y. Yang kedelapan, alfa ditambah beta X itu sama dengan alfa X ditambah beta X. Ya, yang kesembilan adalah alfa dikali beta X-nya kita kerjakan dahulu, nanti akan sama dengan alfa kali beta, kita kalikan dulu, ya, kali dengan X. Jadi di sini adalah perkalian skalar, ya. Kalau di sini adalah perkalian skalar, tapi kalau di sini, ya, perkalian antara alfa dan beta adalah perkalian di F, di fieldnya atau himpunan skalarnya, ya. Kalau ini ya, ini adalah perkalian skalar ini, yaitu perkalian yang mengaitkan elemen di V dengan di F. Karena beta itu di F, X itu di V. Jadi harus bisa membedakan. Yang ke-10 adalah 1 kali X sama dengan X. Kita tahu 1 di sini adalah 1 di F. Karena F ini lapangan ya. Lapangan itu adalah gelanggang komutatif dan gelanggang pembagian ya, dia juga sekaligus gelanggang pembagian. Gelanggang pembagian itu adalah gelanggang dengan elemen satuan. Dan untuk setiap elemen tidak 0, itu punya inverse terhadap kalinya. Jadi ini satunya adalah satu elemen satuan terhadap perkalian. Di mana? Di F atau di himpunan skalarnya ya, bukan di V ya, karena di V itu tidak ada operasi perkaliannya ya, operasi antara elemen-elemen di V itu tidak ada operasi perkaliannya. Yang ada adalah operasi penjumlahan. Ya, jadi jika V yang dilengkapi operasi penjumlahan
ya, dan operasi perkalian skalar tadi memenuhi ke-10 aksioma ini, maka disebut V adalah ruang vektor, ya, atas lapangan F. Anggota dari ruang vektor ini disebut sebagai vektor. Nah, ini lebih lanjut lagi, ruang vektor yang skalarnya berupa bilangan real, atau kalau lapangannya adalah himpunan bilangan real, maka disebut ruang vektor real. Sedangkan jika skalarnya berupa bilangan kompleks, ya, atau lapangannya itu berupa himpunan bilangan kompleks, maka disebut ruang vektor kompleks. Ya, untuk ruang vektor real ini selanjutnya cukup disebut dengan ruang vektor. Dan pembahasan kita lebih berfokus di ruang vektor real. Berikut diberikan beberapa contoh ruang vektor. Dan untuk contoh satu ini telah disinggung di pertemuan sebelumnya. Ya, misalkan V adalah himpunan yang berisikan satu elemen atau singleton, ya. Singleton 0, vektor 0, didefinisikan 0 ditambah 0 sama dengan 0 dan K kali 0 sama dengan 0 untuk setiap skalar K. Dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa V adalah ruang vektor. Nah, ruang vektor ini selanjutnya dikenal dengan ruang vektor 0 atau zero vector space. Contoh yang kedua adalah V sama dengan R2 atau himpunan yang berisi pasangan bilangan real, ya. Atau V ini bisa kita tuliskan sebagai V sama dengan ini R2, ya, ini sama dengan himpunan X1, X2 atau A, B boleh, di mana X1 dan X2 itu semua di R, ya, di himpunan bilangan real. Nah, di sini didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Operasi penjumlahan didefinisikan sebagai X plus Y, ya. Vektor X dan vektor Y jika dijumlahkan sama dengan, misalkan vektor X-nya sama dengan X1, X2 dan Y-nya sama dengan Y1, Y2, maka didefinisikan sama dengan X1 plus Y1, X2 plus Y2, atau yang seletak ini dijumlahkan, ya. Ini yang seletak ini dijumlahkan. Kemudian, operasi perkalian skalar, alfa X didefinisikan sebagai alfa kali X1, X2, yaitu sama dengan alfa X1, alfa X2. Nah, ini dapat ditunjukkan bahwa V yang sama dengan R2 ini adalah suatu ruang vektor. Untuk menunjukkan V sama dengan R2 itu merupakan ruang vektor, tentunya kita harus menunjukkan bahwa ke-10 aksioma itu terpenuhi, ya, aksioma dalam ruang vektor. Yang pertama, kita tunjukkan bahwa R2 itu tertutup terhadap operasi penjumlahan yang sudah didefinisikan tadi. Ya, untuk setiap U, V di R2, kita tunjukkan U plus V anggota R2. Ambil sembarang U dan V di R2. Misal U sama dengan U1, U2, V sama dengan V1, V2. Karena ini di R2, ya. Jadi bentuknya adalah pasangan terurut bilangan real seperti ini. U plus V secara definisinya tadi, ya, ini akan sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2. Karena U1 dan V1 masing-masing di R, maka U1 plus V1 tentunya di R, ya. Demikian juga untuk U2 plus V2, ini juga di R. Jadi, ini adalah anggota dari R2, jadi jelas tertutup. Untuk menunjukkan yang kedua, bahwa penjumlahan pada R2 ini bersifat komutatif, ya. Seperti tadi kita ambil sembarang U dan V di R2, ya. Misal U tadi seperti ini, ya, ini tidak saya tulis lagi, ya. U seperti ini, V seperti ini, maka U plus V, ya, secara definisi nanti akan sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2. Karena di bilangan real itu, operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif, maka ini bisa dituliskan sebagai V1 plus U1, V2 plus U2, ya. Nah, ini akan sama dengan apa secara definisi? Ya, secara definisinya akan sama dengan V1, V2 ditambah U1, U2. Ini akan sama dengan V plus U. Jadi, untuk sembarang U dan V di R2, maka berlaku U plus V sama dengan V plus U, atau bersifat komutatif. Untuk sifat yang asosiatif, nanti ini analog, ya. Bisa dicari sendiri. Ini saya rasa
Mudah ya, tinggal ditujukan U plus V tambah W, U plus V dikerjakan dulu, nanti akan sama dengan U plus V plus V ya. Oke, kemudian yang keempat, apakah terdapat elemen identitas terhadap penyebelahan atau vektor 0 ya? Ya, di sini vektor 0-nya adalah 0,0. Kenapa? Karena jika kita jumlahkan dengan sembarang vektor lain ya, misalkan vektor U nanti akan sama dengan U ya. Demikian juga berlaku dari kiri atau dari kanan ya ini. Oke, kemudian aksioma kelima, apakah untuk setiap U di R2 itu terdapat inverse terhadap penyebelahan ya, terdapat min U di R2 ini demikian sehingga U ditambah min U sama dengan min U ditambah U sama dengan 0. Ya, perhatikan di sini kalau U sama dengan U1, U2 ya, maka min U sama dengan didefinisikan sebagai min U1, min U2. Dan di sini min U ini jelas di R2 ya, di R2. Kenapa? Karena kalau U1 di R, maka min U jelas di R ya, di real juga. Kalau U2 di real, maka min U2 juga di bilangan real juga gitu ya. Jadi min U1, min U2 jelas di R2. Nah, ini kalau kita jumlahkan, U ditambah min U sama dengan 0 ya. Oke, kemudian dari 1 sampai 5 terbukti bahwa V terhadap operasi penjumlahan itu membentuk grup abelian ya. Kemudian kita lihat terhadap operasi perkalian skalar ya. Nah, dengan mudah juga dapat ditujukan bahwa untuk setiap alfa di F ya, F-nya di sini adalah bilangan real karena kita bicaranya itu ruang vektorial ya. Dan untuk setiap U di V, V-nya tadi adalah R2, maka dapat ditujukan alfa kali U yaitu di V atau di R2 ya. V-nya kan R2. Nah, ini dengan definisi perkalian skalarnya tadi, alfa kali U sama dengan alfa kali U1, U2 sama dengan alfa U1, alfa U2 ya. Karena alfanya itu di real ya, bilangan real, kemudian U1 dan U2-nya itu di R ya, ini di R, maka ini di R, maka alfa U1 itu di R dan alfa U2 di R, sehingga alfa U ya, alfa U karena tadi alfa itu sama dengan alfa U1, alfa U2, ini maka di R2 ya, karena ini di R, ini di R. Nah, oke, untuk aksioma 7 sampai 10 ini ya, ini silahkan dibaca sendiri ya, saya rasa tidak kesulitan ya. Satu di sini ya, yang aksioma 10 akan ditunjukkan bahwa 1 kali U sama dengan U ya. Satu di sini tentunya adalah elemen identitas ya, elemen identitas terhadap perkalian di fieldnya, di lapangannya, atau di himpunan bilangan realnya. Karena kita bicaranya adalah ruang vektor atas lapangan real ya. Ini dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa 1 kali U sama dengan U. Karena V terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar tadi memenuhi aksioma 1 sampai 10 pada ruang vektor ya, maka terbukti bahwa R2 itu merupakan ruang vektor real atau ruang vektor saja ya, kita sebutnya tadi ruang vektor. Ya, untuk contoh lainnya ini silakan dicoba sebagai latihan ya. Selanjutnya diberikan teorema tentang sifat-sifat ruang vektor. Untuk sembarang U anggota V ya, anggota ruang vektornya, kemudian alfa itu suatu skalar atau anggota dari fieldnya ya, berlaku yang pertama 0 dikali U itu sama dengan 0 ya. 0 yang depan ini adalah 0 di fieldnya ya, di skalarnya, ini skalarnya ya. Karena tidak ada perkalian di V ya. Kalau 0 di sini adalah 0 di V-nya, jadi harus hati-hati. Kemudian yang kedua, alfa kali 0 itu sama dengan 0, sama dengan vektor 0 ya. Yang ketiga, min 1 ini di fieldnya atau skalarnya ya. Min 1 kali U sama dengan min U. Kemudian yang keempat, jika alfa kali U itu sama dengan vektor 0, maka alfa sama dengan 0 atau U-nya tadi sama dengan 0 ya, sama dengan vektor 0. Di sini kita akan
tunjukkan beberapa saja ya, lainnya silahkan dicoba sendiri. Yang pertama ya, kita akan tunjukkan bahwa 0 kali U itu sama dengan 0 ya, untuk sembarang U ini anggota ruang vektor V. Nah, salah satu cara untuk membuktikannya adalah kita bentuk 0 kali U ya, ini bisa kita tuliskan sebagai 0 itu sama dengan 0 tambah 0 ya, kali U, jadi ini sama ya. Nah, ini kalau kita uraikan ya, karena 0 ini di F-nya ya, di field-nya atau ini skalarnya, maka berdasar aksioma di ruang vektor, ini akan sama dengan apa? 0 kali U ditambah 0 kali U ya. Kita lihat di sini, ini di mana? Ini sekarang ini di V semua ya, ini di V karena ini sudah hasil dari perkalian skalar ya. 0 ini di himpunan skalarnya atau di F-nya ya, ini U-nya di V, maka 0 kali U itu jelas di V ya, jadi ini semua di V. Nah, di V itu ada aksioma yang kelima ya, bahwa setiap elemen di V itu mempunyai inverse-nya terhadap penjumlahan. Jadi ini kalau kita tambahkan kedua ruasnya dengan inverse-nya dari 0U ya, ini kita tambahkan, maka apa yang ini menjadi 0 ya. 0 di mana? 0 skalar ya, karena ini kan semua di V ya. Jadi ini 0-nya 0 skalar, beda dengan 0 yang ini tadi ya. Kemudian yang ini menjadi apa? Yang ini menjadi sebenarnya ini kan asosiatif ya, ini dikerjakan dulu, maka ini akan sama dengan, kalau ini dikerjakan dulu, yang ini sendiri adalah apa? 0 ya, ini 0 tambah 0 U ya. Vektor 0 ditambah sembarang vektor di V akan sama dengan dia sendiri. Jadi ini akan sama dengan 0 U ya. Ini tetap 0. Jadi terbukti bahwa 0 kali vektor U ya, sembarang vektor di V, atau U ini kan sembarang vektor di V ya, akan sama dengan 0. Untuk sifat yang kedua ini silahkan dicoba ya, saya rasa tidak akan kesulitan. Nah, kita akan coba yang ketiga ya, bahwa min 1 kali U sama dengan min U. Kita akan tunjukkan sifat yang ketiga ini. Pertama, kita bisa mulai dari sini ya. Kita tahu bahwa 0 kali U itu bisa kita tuliskan sebagai 0 ya. 0 itu adalah apa? 1 ditambah min 1 karena ini kan 0 di mana? Di F ya, di skalarnya ya, himpunan skalarnya atau di realnya kalau kita bicara ruang vektorial ya. Nah, karena di field maka dia punya elemen satuan ya. Berarti 0 bisa kita tuliskan sebagai 1 ditambah min 1 ya. 1 ditambah min 1. Jadi 1 ini adalah elemen di field-nya ya. Jadi dia punya 1. Jadi 0 sama dengan 1 plus min 1. Nah, berdasarkan aksioma pada ruang vektor, maka ini akan sama dengan 1 kali U ditambah min 1 kali U ya. Gitu. 1 kali U ini sama dengan U berdasar aksioma yang ke-10 di ruang vektor ya. Nah, yang mau kita cari kan yang ini ya. Ini tuh mau kita tunjukkan bahwa akan sama dengan min U ya. Yang ini tentunya sama dengan 0 ya. 0 kali U tadi berdasarkan sifat yang pertama ya, sama dengan 0 ya, 0 vektor. Kalau kedua ruasnya ini kita tambahkan dari kiri dengan min U, maka yang kiri ini akan sama dengan min U ya. Sebenarnya yang kanan ini ya, yang ini nanti akan sama dengan 0 kan ya. Nah, ini tinggal 0 ditambah min 1 kali U. 0 ditambah sembarang vektor, hasilnya ya dia sendiri ya. Sembarang vektor tadi, maka yang kanan akan menjadi min 1 kali U. Yang kiri tadi tetap min U. Jadi terbukti bahwa min 1 kali U sama dengan min U. Kemudian untuk sifat yang keempat ya, jika alfa U sama dengan 0, maka alfa 0 atau U-nya 0 ya, vektor 0. Nah, jika alfa, ya untuk sifat yang keempat ini ya, silakan dicoba sendiri ya, sebagai latihan. Ya, demikian penjelasan mengenai ruang vektor ya, dan sifat-sifatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.